Mungkuh minta ampunlah sayo kabake angku pangulu sayo nan gadang basa batuah nan tahu cara dia pandai tahu lay bulia bake baguru pandai lay dape bake batanyo ti nadat sa katunya Minangkabau kan Manangkabau lambu kelambuan de disirang tapi menyabui akhirnya berubah jadi Minangkabau. Ranah Minang nan rancak bana, ranah Minang yang begitu indah. Begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan pesona bumi Minangkabau. Keindahan alam di daratan Sumatera Barat seakan terbentang luas tiada habisnya. Kekayaan alam, laut, pantai, gunung, danau, hingga ngarai terhampar sejauh mata memandang. Gonjong atau rumah gadang, selain menjadi tempat tinggal bagi masyarakat Minangkabau, juga memiliki daya tarik bagi para wisatawan, baik dalam negeri bahkan mancanegara. Arsitektur yang sangat cantik dengan ragam ukiran pada dindingnya menjadi ikonik Sumatera Barat. Berbentuk segi empat tanpa simetris, rumah gadang memiliki desain bangunan yang sangat unik, dengan atap yang melengkung seperti tanduk dan dengan beberapa sudut atap yang runcing dan lancip. Yang paling menarik, rumah gadang berdiri 2 meter di atas tanah yang ditopang oleh tiang yang bertumpu di atas batu yang kuat dan lebar. Rumah gadang batu ijo Adat istiadat melahirkan nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, serta hukum yang lazim yang dianut suatu masyarakat. Dengan keanekaragaman budaya dari setiap daerah, Indonesia memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan hingga sekarang. Setiap suku pasti mempunyai adat dan tradisi yang berbeda. Demikian juga dalam tradisi masyarakat Minangkabau. Masyarakat yang masih menerapkan adat matrilineal, di mana anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui garis keturunan ibu. Perempuan berkuasa secara politis, di mana masalah perkawinan, ekonomi, pewarisan, dan sosial kemasyarakatan diselesaikan dengan ketentuan dari perempuan. Masyarakat Minangkabau juga menjalankan sistem perkawinan eksogem semenda, di mana perempuanlah yang mencari calon suami dari luar marganya. Calon yang akan dijadikan suami dijemput dan didatangkan di rumah sang perempuan. Bahkan adat pelamaran tersebut berlaku hingga sekarang. Setelah perkawinan terjadi, lalu bagaimana hukum waris yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau? Hukum waris adat di Indonesia terdapat 3 macam sistem,
yaitu sistem kewarisan kolektif, mayorat, dan individual. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan yang menghendaki agar harta waris itu tetap tidak terbagi kepada masing-masing ahli warisnya, dan dikehendaki agar harta peninggalan dari leluhurnya tetap terjaga. Para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan hanya untuk memakai, mengusahakan, dan menikmati hasil pengelolaannya. Terdapat dua jenis harta, yaitu yang pertama, harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan dari leluhurnya kepada ahli waris, di mana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi-bagi secara habis kepada masing-masing ahli waris, dan boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Pusaka tinggi merupakan simbol atau merupakan suatu kenangan bahwa leluhurnya orang Minangkabau tersebut merupakan orang kaya karena harta pusaka tingginya luas dan banyak. Contoh harta pusaka tinggi adalah rumah gadang, sawah, ladang, tanah, dan bangunan. Yang kedua, harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah harta yang dapat dibagi-bagikan secara habis untuk dimiliki masing-masing ahli waris, seperti pemasukan keluarga. Pembagian harta pusaka rendah menggunakan hukum waris Islam atau hukum faraid. Jadi, untuk harta pusaka rendah menganut sistem kewarisan individual. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Misalnya ungkapan dalam bahasa Minangkabau, yaitu adat dan syarak sanda menyanda, syarak mengato, adat memakai. Arti pepatah ini adalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat adalah syarak itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syarak itu dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan di masyarakat Minangkabau, sudah ada kesepakatan antara Ninik Mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam Perang Padri di abad ke-19. Dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Rumusan itu diperkuat oleh rapat 4 jenis yang diadakan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh kesimpulan seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau untuk harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan harta pusaka rendah diwariskan menurut syarak. Dengan kata lain, sejak tahun 1952, kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi, maka penyelesaiannya memakai hukum adat dengan mengenai harta pusaka rendah. Penyelesaiannya memakai hukum waris Islam atau hukum faraid. Sistem hukum waris di Indonesia ada 3 jenis, yaitu hukum waris barat, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Dalam hal ini mengenai masalah waris, masing-masing orang yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing. Adapun mengenai sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau,
adalah sistem kekerabatan keibuan atau matrilineal. Sistem kekerabatan keibuan itu adalah sistem kekerabatan di mana anggota masyarakat adatnya menarik garis keturunan melalui satu garis perempuan atau satu garis ibu saja, baik lurus ke bawah maupun ke atas. Sehingga ada kepercayaan dari masyarakat ini bahwa ibulah yang berkuasa secara politis, dan garis ibu inilah yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perkawinan, kekeluargaan, kewarisan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Bahkan perkawinan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan eksogem sembenda. Akibat dari perkawinan eksogem sembenda ini adalah anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis ibunya. Tentunya sistem perkawinan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempengaruhi penerapan hukum waris apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. Di dalam rapat 4 jenis di alam Minangkabau yang diadakan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968, dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, tanah, bangunan, dan lain-lainnya yang merupakan milik leluhur menggunakan hukum waris adat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dari garis ibu. Namun untuk harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara individual. Namun untuk harta pusaka tinggi, para ahli waris dapat memakai, mengolah, lalu setelah pengolahannya mendapatkan hasil, maka hasilnya tersebut boleh dinikmati. Sedangkan untuk harta pusaka rendah seperti mata pencaharian atau income keluarga diwariskan menurut hukum Islam. Tentunya dalam pembagian harta pusaka rendah ini harus berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan akal pikiran melalui ijtihad. Apabila ada permasalahan kewarisan di dalam masyarakat Minangkabau, maka berdasarkan rapat 4 jenis di alam Minangkabau yang diadakan di Bukit Tinggi tahun 1952 dan seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai harta pusaka tinggi menggunakan hukum waris adat Minangkabau, dan sistem hukum waris adat Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif, di mana harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris. Sedangkan untuk harta pusaka rendah menggunakan hukum waris Islam, dan sistem hukum waris Islam menganut sistem kewarisan individual, di mana harta pusaka rendah dapat dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara perorangan.